film, kita diperlihatkan seorang ratu cantik sedang mengambil mawar di tengah salju yang sangat dingin. Di saat itulah ratu berharap suatu saat nanti bisa memiliki anak yang sangat cantik, kulit yang putih, bibir semerah darah, dan rambut sehitam gagak. Beberapa bulan kemudian, harapan sang ratu pun dikabulkan. Ia melahirkan seorang anak perempuan cantik yang diberi nama sebagai Snow White. Namun, setelah Snow White berusia 7 tahun, sang ratu pun meninggal dunia sehingga membuat Raja Magnus dirundung kesedihan. Seiring berjalannya waktu dan dibalik duka Raja Magnus, pasukan kegelapan tiba-tiba muncul memanfaatkan keadaan untuk memulai pertempuran. Untungnya, sang raja berhasil mengalahkan pasukan kegelapan dan dipertemukan dengan seorang tahanan wanita bernama Ravenna. Karena kecantikannya, sang raja pun terlena dengan Ravenna. Bahkan dalam waktu dekat, raja langsung mempersunting Ravenna dan menjadikannya seorang ratu kerajaan. Di sana, Ravenna mencoba memberikan rasa simpatinya kepada Snow White yang tengah bersedih karena kematian ibunya. Hal itu pun membuat Snow White yakin bahwa ibu tirinya itu memiliki hati yang sangat baik. Singkat cerita, saat akan bercocok tanam, sang ratu mengaku jika dulu dia pernah disakiti dan dibuang oleh seorang raja yang sama seperti Magnus. Maka dari itu, Ravenna pun tidak mau menjadi ratu yang seperti dulu. Ia kemudian membunuh sang raja menggunakan belatinya untuk mengambil alih tahta kerajaan. Setelah aksinya, ratu pun keluar dari istana untuk membukakan gerbang dan membiarkan adiknya yang bernama Finn beserta pasukan kegelapan masuk untuk menguasai kerajaan. Untungnya, sebagian dari pasukan Raja Magnus berhasil melarikan diri, sedangkan Snow White ditahan oleh pasukan kegelapan. Suatu ketika, seorang pelayan membawakan cermin untuk Ratu Ravenna. Ia lalu bertanya pada cermin tersebut, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Cermin pun seketika berubah bentuk menjadi tubuh manusia dan menjawab bahwa sang ratulah yang paling cantik saat ini. Setelah itu, Ratu Ravenna pun keluar. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh sisa tahanan, kecuali Snow White yang akan dibiarkan hidup namun akan dikurung di dalam penjara. Seiring berjalannya waktu, kegelapan pun semakin menjadi-jadi karena tahta telah dipegang oleh Ratu Ravenna. Sementara itu di atas, lihatlah Snow White yang sudah beranjak dewasa. Ia menjalani seluruh waktu hidupnya di dalam penjara. Hari itu ketika Snow White baru saja membuat perapian, datanglah seorang wanita tahanan ratu yang baru. Setelah si wanita mengetahui jika Snow White adalah seorang putri raja, dia pun memberikan informasi kepada Snow White bahwa Duke, ratu orang kepercayaan Magnus alias bapaknya William, telah membangun kastil yang baru. Di sisi lain, Ratu Ravenna sengaja membiarkan rakyatnya kelaparan, sampai-sampai untuk mendapatkan air minum pun mereka harus berebutan. Hal itu juga ia lakukan sebagai bentuk balas dendam karena dulu dia dan saudaranya pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Setelah melakukan ritual supaya tetap cantik dan awet muda, datanglah dua orang tahanan yang ditangkap dari Kastil Duke, dan kebetulan keduanya adalah ayah dan anak. Saat sang ratu berbicara kepada sang anak, Ratu Ravenna tiba-tiba ditusuk dengan pisau. Akan tetapi, karena Ravenna dilindungi oleh sihir, ia pun bisa menyembuhkannya kembali. Hal tersebut membuat ratu menjadi marah, sehingga pria itu pun dibunuh saat itu juga. Sedangkan ayahnya dilepaskan kembali agar bisa mengadu kepada Duke tentang kemurahan hati sang ratu yang masih membiarkan prajuritnya hidup-hidup.
karena telah menggunakan kekuatannya. Kini wajah Ratu Ravenna terlihat sedikit menua sehingga membuatnya menjadi panik. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Finn membawakan seorang gadis muda untuk dihisap jiwanya. Dengan seketika wajah Ratu Ravenna yang awalnya tua kembali menjadi muda. Ratu Ravenna kemudian kembali bertanya kepada cermin, siapakah wanita yang paling cantik di dunia? Namun kali ini ia tak mendapat jawaban yang diinginkannya karena sang cermin menjawab bahwa saat ini ada wanita yang jauh lebih cantik darinya. Itulah alasan kenapa kekuatan ratu semakin memudar, dan wanita itu tak lain adalah Snow White yang sudah dikurungnya selama bertahun-tahun. Snow White. Snow White killed her when she was a child. Karena Snow White adalah ancaman baginya, cermin pun kemudian menyuruh Ratu Ravenna untuk segera membunuhnya dan mengambil jantung Snow White untuk dimakannya. Dengan begitu, sang ratu pun nantinya tidak akan perlu lagi menghisap jiwa-jiwa para gadis untuk memulihkan kekuatannya. Mendengar hal itu, Ravenna pun langsung menyuruh Finn untuk menyeret Snow White ke hadapannya. Namun Finn yang selama ini hanya berdiam diri ternyata menaruh ketertarikan kepada Snow White. Sementara itu di penjara, Snow White melihat burung yang memberi petunjuk untuk mengambil sebuah paku, dan tak lama kemudian Finn pun datang untuk menjemputnya. Finn yang sudah dipenuhi nafsu mencoba menyentuh Snow White, namun tiba-tiba Snow White dengan cepat mengambil kesempatan untuk menyerang Finn menggunakan paku dan pergi melarikan diri. Dalam pelariannya, Snow White sempat berniat untuk menyelamatkan Greta. Akan tetapi, Greta meminta Snow White untuk mengabaikannya dan pergi sesegera mungkin. Di luar sana, Snow White yang sudah ketahuan oleh penjaga istana berlari secepat mungkin dan masuk ke dalam sebuah saluran pembuangan hingga mengantarkannya ke sebuah laut. White yang selamat kemudian mengikuti burung-burung yang mengantarkannya menuju sebuah tempat di mana ia menemukan seekor kuda putih dan segera menungganginya untuk kabur dari kejaran para prajurit kerajaan. Selama perjalanan, Snow White sempat tiba di sebuah desa yang menakutkan. Di sana orang-orang memandanginya dengan sangat dingin. Namun karena prajurit kerajaan terus mengejarnya, Snow White pun pergi meninggalkan desa itu. Berselang lama, terjadilah sebuah kejadian di mana Snow White harus terjatuh dari kudanya karena terperosok ke dalam lumpur. Sang kuda yang sudah tak mau menjalankan perjalanannya membuat Snow White memutuskan untuk berlari sendirian masuk ke dalam hutan. Snow White gak tahu apa yang ada di depannya. Ia bahkan menemui makhluk-makhluk aneh yang mencoba menyerangnya. Namun karena tak kuat melawannya, ia pun akhirnya pingsan di tengah jalan. Mengetahui Snow White telah kabur dari kerajaan, Ratu Ravenna pun marah besar kepada Finn sampai menghajarnya. Akan tetapi karena Finn adalah adiknya dan telah melayani Ravenna sepanjang hidupnya, Ravenna pun menyembuhkan goresan luka pada wajah Finn. Ingin membiarkan Snow White pergi begitu saja, Ravenna pun menyuruh Finn mencari seorang pemburu yang mengenal hutan kegelapan untuk mencari Snow White. Sementara itu di kota, terlihatlah seorang pria bernama Eric. Eric dihajar habis-habisan oleh debt collector karena tak mampu membayar pinjol yang sudah jatuh tempo. Eric pingsan. Ia lalu dihampiri oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Finn untuk dibawa ke hadapan sang ratu. Di sana Eric diminta sang ratu untuk mencari Snow White yang telah masuk ke dalam hutan kegelapan. Eric sempat menolaknya, namun ratu menawarkan imbalan akan menghidupkan istrinya kembali dan Eric pun menerimanya. And I will bring back your one.
Eric yang percaya dengan tawaran ratu kemudian bergegas pergi ke hutan kegelapan ditemani oleh Finn dan beberapa prajurit kerajaan. Sesampainya di hutan, tak perlu waktu lama bagi Eric untuk menemukan Snow White. Ia mengikuti jejak sepatu dari Snow White yang terhenti di suatu tempat di belakang ranting yang sudah kering. Finn yang mengetahui kalau Eric sudah menemukan Snow White langsung meminta Eric untuk menyerahkannya. Akan tetapi, Eric yang baru tahu jika Snow White akan dibunuh langsung menagih janji untuk mengembalikan istrinya. Di sana Eric berkata bahwa sang ratu memanglah memiliki kekuatan yang hebat. Ia dapat menyembuhkan luka apapun, akan tetapi kekuatannya tak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mendengar hal itu, Eric sangat marah. Ia lalu menghajar Finn bersama pasukannya. Setelah berhasil mengalahkan Finn, Eric pun membantu Snow White untuk melarikan diri. Di kerajaan Duk, seorang pria tua yang sempat tertangkap oleh ratu kemudian memberitahu Duk bahwa Snow White masih hidup. Mendengar hal itu, William yang baru saja pulang ke kastil setelah memenangkan sebuah peperangan langsung berniat untuk mencari Snow White. Walaupun dicegah oleh ayahnya, William yang tak ingin meninggalkan sang putri untuk kedua kalinya tak peduli dengan bahaya dan bergegas menyusul Snow White saat itu juga. Di tempat lain, Finn kembali melakukan operasinya dengan menyewa pemburu lain untuk mencari Snow White. Namun, saat mereka akan berangkat, Finn dihadang oleh seseorang yang mahir memanah, dan itu adalah William. William berusaha menyusup menjadi pasukan Finn agar usahanya dalam mencari sang putri bisa lebih mudah. Awalnya, William ditolak karena jumlah pasukan yang sudah cukup. Namun, berkat kepiawaiannya dalam memanah dan membunuh salah satu anak buah Finn, William pun diterima. Sementara di hutan kegelapan, Snow White sempat diserang oleh ular hingga dengan cepat Eric pun langsung menolongnya. Eric menjelaskan bahwa kekuatan tersebut berasal dari kelemahan Snow White itu sendiri. Semakin tinggi rasa takut yang dimiliki, maka di sekelilingnya akan ada begitu banyak ancaman. Agar Snow White bisa melindungi dirinya sendiri, Eric pun memberikan sebuah pisau serta mengajarinya sedikit cara untuk menghindari serangan. Singkat cerita, sampainya di ujung hutan, tiba-tiba muncullah makhluk troll yang menyerang mereka. Eric berusaha melawannya, akan tetapi ia tak mampu mengalahkannya. Snow White yang tak ingin tinggal diam berusaha memancing troll ke arahnya. Akan tetapi ketika monster troll itu sudah mendekat, ia malah menjadi tenang dan kemudian pergi begitu saja. Setelah berhasil membuat troll tersebut pergi, Snow White dan Eric lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan sekelompok wanita bercadar dengan sebuah perahu yang membawa mereka pergi melewati sungai ke sebuah desa. Namun sesampainya di sana, Eric dan Snow White sangat kaget karena di desa itu ternyata hanya ditinggali oleh sekelompok wanita yang wajahnya sengaja dilukai agar kecantikan mereka tak terlihat oleh cermin sang ratu. Karena tahu kalau Snow White adalah sang putri raja, mereka pun disambut dengan hangat. Akan tetapi saat itu Eric tak mengetahui bahwa dirinya sedang bersama dengan putri raja. Hingga akhirnya ia diberitahu oleh salah satu orang wanita yang mengobatinya. Malam harinya Eric memutuskan untuk pergi karena ia tak ingin mengambil resiko jika Snow White terus bersamanya. Ia juga yakin bahwa Snow White akan jauh lebih aman tinggal di desa tersebut. Namun tidak lama kemudian, Finn dengan pasukannya datang menghancurkan desa tersebut, membakar seluruh desa dan membunuh para warga di sana. Di sana, William yang bersama dengan para pasukan Finn sebenarnya sudah melihat keberadaan Snow White. Akan tetapi karena terhalang oleh api yang sangat besar, dia lagi-lagi gagal untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Eric yang belum jauh dari desa melihat api yang sangat besar. Ia pun langsung bergegas kembali untuk membawa Snow White pergi dengannya.
Eric dan Snow White yang berhasil lolos dari kejaran Finn tiba di tepi hutan. Akan tetapi baru saja beristirahat untuk melepas lelah, mereka malah ditangkap oleh para kurcaci pemilik daerah tersebut. Awalnya mereka diikat di pohon, akan tetapi setelah Snow White memberitahu bahwa dirinya adalah seorang putri, para kurcaci itu pun langsung melepaskannya. Para pasukan Finn yang masih belum menyerah terdeteksi datang dari kejauhan. Namun karena Snow White sudah mendapatkan kepercayaan dari kurcaci, mereka pun membawanya menuju sebuah tempat yang aman, yaitu tempat tinggal para peri. Sesampainya di sana, Snow White terpukau dengan berbagai keajaiban yang ada di dunia peri. Hingga saat malam tiba, mereka pun berkumpul dan menikmati api unggun bersama-sama. Di momen inilah Snow White berterima kasih pada para kurcaci karena telah menolongnya. Dan untuk merayakan keberhasilannya itu, mereka pun menikmati malam bersama dengan bahagia. Di pagi harinya, Snow White yang terbangun dari tidurnya disambut oleh berbagai keajaiban yang ada di dunia peri. Ia berjalan sendirian ke suatu tempat dengan Eric dan para kurcaci yang membuntutinya. Di sana, Snow White menemukan seekor rusa putih yang kemudian menundukkan kepalanya kepada Snow White, seakan-akan mengerti kalau Snow White adalah putri yang sangat baik. Para kurcaci yang melihatnya pun terpukau karena mereka tahu jika rusa putih itu adalah makhluk yang sangat langka dan sangat mistis. Namun saat kebahagiaan baru saja terpancar, tiba-tiba pasukan Finn datang menyerang dan membuat hewan-hewan di sana lari ketakutan. Ketika salah satu kurcaci membawa pergi Snow White, tiba-tiba datanglah seseorang menyusul mereka yang ternyata adalah William. Sementara itu, Eric yang tak tinggal diam terus berusaha melawan Finn hingga berhasil membunuhnya. Kematian Finn membuat Ratu Ravenna terlihat semakin menua. Ia bahkan tak mampu untuk membantu dan justru ikut merasakan sakitnya ketika saudaranya terbunuh. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan saat itu William pun tak melewatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada Snow White karena dulu pernah meninggalkannya. Akan tetapi, Snow White sebenarnya tak pernah keberatan dengan apa yang pernah terjadi. Di malam harinya, William mengatakan pada Eric kalau dirinya sangat menyukai Snow White. Mendengar hal itu, Eric pun menyarankan William agar segera memberitahukan perasaannya kepada Snow White. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Snow White pun berjalan sendirian menikmati indahnya hamparan salju di pelantaran. Hingga suatu ketika, ia dihampiri oleh William. Di sana, mereka saling berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Hingga suatu momen, William memberikan Snow White sebuah apel yang langsung dimakannya. Namun seketika itulah Snow White merasakan kesakitan. Ia ternyata telah diracuni oleh Ratu Ravenna yang menjelma menjadi William untuk mengambil jiwa dari Snow White. Untungnya, tepat saat Ravenna akan menusuknya dengan menggunakan belati, tiba-tiba Eric dan William yang asli datang dan Ratu pun berubah menjadi sekumpulan burung gagak dan pergi melarikan diri. Karena sempat memakan apel yang sudah diracuni oleh Ravenna, Snow White pun terkapar tak sadarkan diri. William yang belum sempat menyatakan cintanya pun langsung merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tak bisa melakukan apapun, William pun memberikan ciuman terakhir untuk Snow White dan membawanya kembali ke kastil kerajaan Duk.
Di suatu waktu, Eric yang terpukul akan kejadian tersebut mulai berbicara di depan Snow White yang masih tertidur lelap. Ternyata Snow White telah mengingatkan Eric pada mendiang istrinya. Eric merasa sangat kecewa karena gagal menjaga orang-orang yang dicintainya. Ia kemudian memberikan ciuman pada Snow White sambil meneteskan air mata. Saat itu Eric tak sadar jika air matanya menetes ke pipi Snow White. Hal itu pun membuat sebuah keajaiban datang di mana Snow White kembali bangun tanpa tahu siapa yang telah menolongnya. Di saat William sedang bertengkar dengan ayahnya, tiba-tiba Snow White muncul dan langsung mendeklarasikan peperangan melawan Ratu Ravenna. Letupan semangat Snow White pun akhirnya diikuti para pasukan kerajaan Duk, dan pada hari itu juga mereka berangkat ke kerajaan Ravenna untuk menyerangnya. Singkat cerita, ketika tiba di depan kerajaan, pasukan Duk mengalami kebuntuan karena lokasi benteng hanya memiliki satu jalan. Akan tetapi, Snow White mengingat bagaimana ia bisa berhasil kabur dari kastil tersebut dengan melewati sebuah lubang pembuangan. Untuk dapat melewati lubang tersebut, hanya para kurcaci lah yang dapat menyelinap masuk ke dalam kerajaan dan membantai beberapa pasukan yang menjaga pintu. Sedangkan di luar sana, serangan dari pasukan Ravenna diluncurkan. Panah, mortar, dan juga tombak membuat beberapa pasukan Snow White banyak yang gugur. Akan tetapi, dengan semangat yang tak pantang menyerah, mereka pun tetap maju hingga akhirnya para kurcaci yang menyelinap masuk berhasil membuka pintu gerbang kerajaan. Snow White sendiri berusaha mencari Ratu Ravenna untuk melawannya. Ketika berhasil bertemu dengan penuh keberanian, Snow White langsung menyerang Ravenna sendirian. Tetapi Eric tak bisa membiarkan Snow White bertarung sendirian. Ia langsung berusaha mengalahkan para prajurit Ravenna lalu menyusul bersama pasukan yang lainnya. Snow White terus menyerang Ratu Ravenna, akan tetapi serangannya belum juga berhasil karena Ratu Ravenna memanglah sangat kuat. Dengan kepintarannya, Snow White akhirnya berhasil menikam jantung Ravenna, dan Ravenna pun perlahan mundur karena merasakan sakit yang tak tertahankan dan dengan cepat berubah menjadi tua dan tewas di depan Snow White. Tahta Ratu Ravenna pun berhasil ditaklukkan, cahaya kehidupan telah bersinar dan kedamaian kembali datang. Snow White lalu dinobatkan menjadi ratu dari kerajaan dan film pun berakhir. Oke guys, itulah dia alur cerita dari Snow White and the Huntsman yang dirilis pada tahun 2012. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita kali ini ya, dan gua dari Nomad sign out.